Kamu sambil lihat reviewnya nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sedulur sehat Kota Semarang. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk melanjutkan puasa sore hari ini karena sebentar lagi akan buka puasa. Namun sebelum buka puasa kita mau ngajakin ngamen dulu ya. Jadi Minkes punya program baru namanya ngamen. Tuh di belakang ada ya. Ngabuburit bareng Minkes, dan seperti biasa Minkes ada di sebelah sana di belakang mengondisikan semuanya. Saya Ira, temannya Minkes, akan membantu menjalankan program ini sampai nanti selesai menjelang buka puasa ya. Dan buat sedulur semuanya yang sudah menyimak story-nya Minkes tadi pagi bahwa ngamen hari ini akan bergabung gitu kan secara langsung dengan Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang. Kita biasanya manggilnya Lek Minkes sih, bapaknya Minkes gitu, jadi Lek Minkes. Hanya sebelum kita menginvite beliau begitu ya, jadi saya mau ngomongin sebentar rules gitu ya untuk saudara sedulur-sedulur di sini yang pengen mendapatkan pulsa Rp50.000 untuk sedulur yang beruntung. Jadi tadi di story dijelaskan juga bahwa Minkes akan membagikan Rp50.000 kepada ya sedulur yang beruntung begitu. Caranya adalah nanti saya akan random setelah live dengan Dokter Hakam atau oleh Minkes ini. Secara random saya akan ngajak live join untuk sedulur semuanya. Boleh nanya dulu sama Pak Dokter, nanya apa aja seputar dengan kesehatan. Oke. Ada apa? Minkes di belakang yang ngasih instruksi. Oke. Oh, pelan-pelan ya, baiklah. Jadi rulesnya ya sedulur semuanya untuk sedulur-sedulur yang mau pulsa 50.000 nanti di akhir acara harus ready. Nanti kita akan random ngajak gabung join bareng sama Dokter Hakam juga sama Leminkes. Boleh nanya dulu sama Dokter Hakam mungkin terkait sekarang yang lagi banyak orang bahas adalah vaksin. Boleh tentang COVID yang katanya ini agak naik sedikit di beberapa hari terakhir. Nanti kita tanya dulu sebentar sama Pak Dokter. Dan juga boleh nanya seputar tentang ini ya, karena kita masih dalam nuansa bulan puasa. Jadi buat sedulur yang mungkin punya penyakit-penyakit kronis begitu atau penyakit-penyakit yang memungkinkan untuk bisa puasa nggak sih dok atau sebagainya, boleh langsung nanti tanya langsung sama Lek Minkes atau Dokter Hakam ini. Dan setelah kita ngobrol atau nanya, jadi nanti saya sama Dokter Hakam atau Leminkes inilah ya, nanti kita akan lihat persiapan dari sedulur menyiapkan menu buka puasa ya. Jadi kita lihat menu buka puasanya tuh udah sesuai dengan isi piringku nggak sih gitu kan. Karena sekarang untuk 4 sehat 5 sempurnanya sudah diganti ya. Jadi isi piringku tuh nanti akan kita tanya ke Dokter Hakam itu isi piringku apa aja gitu dah. Dari sedulur Semarang semuanya tuh menu bukanya udah sesuai dengan isi piringku nggak sih? Nah, nanti yang beruntung kita mungkin akan ngajak live 2 atau 3 orang gitu lah ya, yang mendekati menu isi piringku nanti yang akan mendapatkan Rp50.000 langsung DM begitu, nanti langsung dikirim pulsanya sama Minkes di belakang sana begitu ya. Oke, kita sapa-sapa dulu teman-teman yang sudah gabung sambil menunggu Dokter Hakam bergabung. Selamat sore teman-teman semuanya. Semoga masih diberikan kesehatan ya. Dan tetap tetap beraktivitas seperti biasa, tapi jangan lupa protokol kesehatannya tetap dijaga. Ini mohon maaf saya tidak memakai masker karena saya di sini hanya berdua dan berjauhan juga dengan Minkes di sana ya. Gak apa-apa, tapi kalau teman-teman sedang bergabung atau di nobar misalkan, gaya banget sih nonton ngamennya nobar gitu kan, rame-rame harus pakai masker ya teman-teman semuanya. Oke, sudah adakah Dokter Hakam sudah bergabung belum? Minkes minta tolong dicek. Oke, kalau enggak sambil nunggu Leminkes bergabung gitu ya, mungkin dari sedulur-sedulur semuanya ada yang mau ditanyakan. Selamat sore Leminkes, tanya syarat ketentuan buat vaksin drive-thru. Nah, nanti kita akan bahas langsung sama Leminkes. Syaratnya apa aja yang boleh dapat vaksin drive-thru itu siapa aja, bagaimana syaratnya, nanti kita akan tanya sama Leminkes begitu ya. Kalau saya jawab nanti takutnya hoax karena saya tidak berkompeten dalam hal ini ya. Oke. Kemudian ada lagi dari Wijanarko, siapa ini?
Dan nggak kelihatan, maaf. Aduh. Oke, selamat sore buat teman-teman yang baru saja bergabung. Saya baca dulu, saya barusan tes antigen dan hasilnya positif. Saya harus hubungi siapa di Puskesmas Gayam Sari. Oke, buat teman-teman yang terkonfirmasi positif, bingung mau kemana, langsung hubungin saja di puskesmas terdekat. Misalkan sudah tahu puskesmas terdekatnya di Gayam Sari, misalkan bisa langsung cari di Instagramnya puskesmas di @puskesmasgayamsari ya, Minkes ya, Minkes. Iya, Puskesmas Gayam Sari ya. Jadi buat Mbak siapa ini? Sorry, Mbak siapa ya ini? Sorry, tadi yang baru tanya konfirmasi setelah positif mau lapor kemana, bisa langsung ke Instagramnya Puskesmas Gayam Sari. Teman-teman di Puskesmas langsung fast respon. Sepertinya tadi saya sudah melihat ada Dokter Hakam sudah bergabung di sini ya. Oke, kita invite Dokter Hakam. Bentar lagi nunggu diterima sama Leminkes ya. Oke, nanti ini kayaknya udah banyak yang nanya. Halo, selamat sore Dokter Hakam. Saya manggilnya Leminkes saja ya dokter ya. Ya, Eh, selamat sore. apa Selamat kabar? sore, Minkes. Saya Baik, Ira temannya Minkes. Alhamdulillah. Saya temannya Minkes dokter. Ya, Dokter lagi di itu mana? tulisannya backgroundnya di belakang kok kebalik ya? Oh iya, Minkes kebalik, Minkes. Dikoreksi sama Leminkes. Berarti besok nggak boleh kebalik. Baik, baik. Oke, terima kasih Leminkes. Leminkes sehat, Leminkes? Alhamdulillah sehat walafiat. Saya baru berada di rumah dinas wali kota ini. Iya, Baru jadi selesai visite pasien COVID. Rajin ya Leminkes ya, setiap hari berkunjung ke mana rumah dinas untuk visite pasien COVID yang ada di sana. Jadi Leminkes tadi udah ada yang nanya nyinggung soal vaksin drive-thru. Ini kayaknya memang penyebaran informasi yang ada di Instagramnya DKK itu sangat cepat. Jadi begitu kemarin kita upload, jadi semua langsung pada nanya. Tapi sebelum kita ngobrolin soal yang vaksin drive-thru, ini katanya angka kasus COVID mulai naik lagi ya, Leminkes, gimana Leminkes? Ya, kita bisa ketahui dari dashboardnya Siaga Corona Kota Semarang, atau jadi teman-teman bisa melihat dari sana bahwa dalam minggu ini angka kejadian kasus COVID mulai naik lagi. Kalau kemarin sudah sempat di angka 250, bahkan sempat turun ya, tetapi sekarang ternyata angkanya naik di atas 300 lagi. Bahkan tadi pagi sempat di angka 322. Naik lagi ya dok ya? Mudah-mudahan ya, baik yang masuk ke rumah dinas wali kota, kemudian yang ke rumah sakit juga jumlahnya cukup banyak juga ini. Ini disinyalir karena apa Leminkes? Kok nambah lagi padahal kemarin udah sempat turun di angka 200-an? Ya, ya salah satunya adalah kemarin kan sempat ada tanggal 2 April, ada sempat liburan tuh 3 hari, Jumat, Sabtu, hari Minggu. Kemungkinan besar ya mungkin dimanfaatkan oleh sedulur-sedulur yang ada di Kota Semarang untuk berpergian atau mungkin ketemu dengan sanak keluarga dari luar kota. Karena memang settingannya pada saat itu memang settingan pada nyadran ya. Mungkin Nadra. orang-orang yang dari luar kota datang ke tempat kita, atau orang-orang yang dari Semarang, Kota Semarang yang ke luar kota. Ini mobilitas yang tinggi ini ternyata memang menjadi faktor predominan untuk terjadinya kasus aktifnya mulai agak tambah. Berarti mobilitasnya harus mulai dikurangi lagi ya dok ya? Ya, betul. Oke, jadi gitu untuk sedulur-sedulur semuanya. Ini apalagi bulan puasa banyak biasanya ngadain buka bareng kayak gitu. Kalau kayak gitu gimana harusnya Leminkes? Maksudnya disarankan atau kalau bisa nggak usah dulu deh untuk buka puasa bareng-bareng gitu? Ya, buka puasa boleh, tapi kalau misalnya di tempat umum atau mungkin bisa, asalkan misalnya bisa physical distancing sih sebetulnya tidak ada masalah ya. Tempatnya misalnya mejanya itu dikasih jarak, kemudian ada batasan,
saya kira fine itu untuk dilakukan untuk buka bersama, termasuk di tempat-tempat ibadah, misalnya mau buka bersama. Memang dari Kementerian Agama pun juga sebetulnya melarang untuk buka bersama ya. Iya. Jadi sifatnya itu adalah take away. Mungkin habis minum kemudian habis sholat maghrib bisa di take away itu. Mm-mm. Makanannya itu berupa sudah dalam bentuk dus yang bisa dibawa pulang, tidak dibuat Iya, makan iya. rame-rame di tempat-tempat ibadah itu. Atau mungkin bisa buka bersama secara virtual, mungkin Leminkes ya. Jadi kalau sekarang kan meeting virtual, jadi buka bersama bisa secara virtual juga gitu ya Leminkes ya. Betul, ya. Oke, jadi tadi apa namanya garis merahnya adalah karena angka COVID-nya udah mulai naik lagi di Semarang, jadi sedulur-sedulur untuk tetap stay jaga protokol kesehatannya dengan sangat baik dan harus disiplin. Nah, sekarang kita ngomongin masalah vaksin Leminkes. Tadi ada yang nanya, itu gimana sih cara daftarnya untuk drive-thru? Itu gimana Leminkes? Kok Ya. ini DKK inovatif sekali gitu, ada vaksin drive-thru. Ya, seperti biasa ya, harus daftar lewat online dulu, eh, semarang.city vaksin/vaksin. Itu nanti daftar di situ, silahkan nanti mengisi secara lengkap, sempurna, kemudian nanti di-save. Jangan lupa nanti membawa 2 lansia, karena syaratnya yang drive-thru ini harus membawa lansia. Kalau naik mobil minimal 2, ya. Tapi kalau naik motor berarti 1 yang dibawa. Silahkan nanti datang atau nanti mengisi di link tersebut, kemudian nanti akan mendapatkan WA Blast. Ini yang boleh mendaftar itu masuk dalam artian pelayan publika atau tenaga pendidikan atau siapa saja asal bawa lansia, dokter. Ya, eh, monggo kita tidak fokuskan di petugas publik. Silahkan, pastinya harus membawa lansia, Oh, ya. Yang bawa mobil ya dengan enggak, lansia 2, yang bawa motor nanti satu. bawa 1. Itu ada pertanyaan dari Mas Raden Mas tuh, Kita dari fokus. Raden Mas John. Nah Baik, itu nanti caranya itu, Mas, Mas Raden, nanti lihat tuh di IG-nya DKK ya, Hmm, caranya bagaimana itu Mas Raden. ya, semua informasi sebenarnya jelas ada di Instagram DKK ya, Leminkes ya. Ya, Oke, nanti kita jawab pertanyaan nanti dulu. Sekarang ini dokter, terkait vaksin apa namanya drive-thru ini dilakukannya jam berapa, sampai kapan, dan bagaimana dokter? Di ya. mana aja? Drive-thru ini nanti kita 2 minggu kita coba dulu, kita lakukan di mana? Puskesmas Pandanaran. Jadi di lobinya itu nanti. Tadi malam sudah kita lakukan uji coba pertama kali, nanti malam. Jadi drive-thru ini nanti rencananya Senin sampai Jumat dulu, Oke, ya. Sabtu Minggu libur dokter ya? Senin sampai ya. Kemudian cuma Sabtu sama Minggu sementara libur dulu. Nanti Mm-mm. kita lihat antusiasnya. Sementara kita buka dari jam 7 atau jam 19.00 sampai jam 21.00. Ya. Sudah tadi dijelaskan sama Leminkes ya tentang bagaimana cara mendaftarnya, terus siapa saja yang boleh ke sana dan harus membawa lansia. Oke, kayaknya untuk Ya. vaksin cukup dokter ya, atau ada masih disampaikan terkait vaksin dulu sebelum kita beralih ke ini apa namanya sedulur-sedulur yang punya penyakit kronis yang bagaimana agar lancar menjalankan puasanya. Oke. Ada beberapa ini, saya akan jawab nih, Mas Raden lagi. Mas Raden, prinsipnya panjenengan kalau belum usia 60, silakan bawa lansia. Calon mertua atau mantu atau ibu, silakan dibawa. Atau atasnya ini, ada yang tanya nih, ada yang di atas. Kenapa jadwal vaksin untuk tenaga pendidik di PRP di reschedule? Tanggal 16 dan 17 sebetulnya sudah kita, schedule-nya itu sudah kita sampaikan ya. Jadi mereka yang tanggal 16-17 itu sebetulnya sudah kita off dulu karena ketersediaan vaksin yang ada di PRPP memang
menipis, itu hanya diberikan untuk lansia saja. Jadi mohon maaf yang tadi pagi sudah datang ke PRBP, mudah-mudahan nanti bisa kalau vaksinnya sudah datang lagi dari pusat, nanti akan kita schedulekan di Vaskes yang ada di Kota Semarang. Begitu jawabannya lengkap langsung dari Lekminkes. Ini Ya, ternyata ada dari Dinkes Banjarmasinus bergabung juga Lekminkes. Wow. ya. Jadi ada juga dari masih menyapa-menyapa Lekminkes. Oke, Kalau sip. kategori lansia ya 60 tahun ke atas ya. Ini ada yang Ya. tanya ini 60 tahun ke atas, Mbak Vira. Oke, kalau Lekmenkes suka program vaksin, sebentar. Oke, dokter. Lekmenkes kita sambil nunggu penanya lainnya juga ada gini. Ini Mhm, kan dalam nuansa puasa ya gitu, tapi ada beberapa mungkin sedulur mhm. orang yang mempunyai penyakit-penyakit kronis gitu. Apakah ini bisa mengikuti puasa biar lancar itu bagaimana sih dok? Maksudnya kan kadang ada yang nggak boleh biar kondisi kesehatannya tetap oke, nggak usah puasa dulu atau bagaimana? Dari dokter bagaimana dok? Ya, orang puasa itu harus sehat. Memang syaratnya di sana secara fisik dan jiwa itu harus dalam keadaan sehat. Kalau secara fisik juga tidak sehat atau dari rohani tidak sehat, maka ya memang tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kata-kata wajib yang disampaikan di Al-Quran pun itu adalah bagi umat atau bagi apa namanya kita semuanya umatnya Nabi Muhammad yang dalam keadaan sehat walafiat, sehat baik itu sehat fisik maupun sehat rohani itu. Kalau sakit misalkan ada kondisi-kondisi yang misalkan diabetes kayak gitu itu kan misalkan dia masih konsumsi obat itu bagaimana dok? Masih bisa puasa atau ada saran kayak Ya, ya sepanjang penyakit kronisnya itu bisa dikendalikan ya fine saja ya. Kami kebetulan masih punya apa namanya saudara-saudara atau eyang-eyang yang setiap bulan kita lakukan kegiatan di Perlanes itu. hmm, Kemarin sebelum acara Ramadan ini, sebelum bulan Ramadan ini kita edukasi juga untuk selalu mengontrolkan kesehatannya, apakah tensinya tinggi, apakah kadar gula darahnya tinggi, semuanya dikontrolkan. Kalau memang terkontrol baik, stabil, maka diperbolehkan untuk melakukan puasa Ramadan. Ini Mas Raden masih masih penasaran nih Mas Raden. Kalau lansianya non KTP tidak di Semarang apa boleh? Boleh Mas Raden, silahkan Mas Raden. Tuh. Raden ya. Langsung loh dijawab langsung sama Lemenkes loh. Eh, Ini ada yang nanya juga Lemenkes Semarang kapan sebentar. Semarang kapan bisa memvaksin yang bukan lansia? Jadi yang untuk masyarakat tahap umum. 3 sama 4 ya, tahap 3 4 itu nanti mungkin di sekitaran bulan Juli. Oke. Oh gini juga Lemenkes. Kalau tadi kita ngomongin yang masalah yang punya penyakit kronis. Nah ini yang teman-teman atau saudari kita yang dalam kondisi positif COVID itu bisa berpuasa atau bagaimana dokter? Ya, kebetulan kami juga ini sekarang kan posisi di rumah dinas nih. Ada beberapa yang melakukan eh, puasa. Jadi di sini pada sore ini ada sekitar 61 orang pasien. Oke. Mereka yang melakukan puasa Ramadan ada sebanyak 20 orang. Yang lain memang dalam keadaan ada gejala dan lain sebagainya. Mereka tidak sementara tidak melakukan puasa. Oh berarti memang disarankan Jadi untuk ya. ya, ya kalau keadaannya tidak ada gejala kan sebetulnya sama dengan kita. Hanya kebetulan kemarin kontak erat dengan pasien yang terkonfirmasi dan diperiksa hasilnya ternyata juga positif. Sehingga sementara kita lakukan karantina atau isolasi di rumah dinas wali kota. Oke, oke. Dokter ini ada yang tanya lagi dokter. Saya Bu Suwi waktu dapat jadwal awal bayi masih belum bisa dibawa keluar rumah. Saat ini sudah diharuskan jadwal ulang. Tapi semua tempat jadwal Hmm. penuh. Bagaimana ya dokter Hakan ya? Silakan nanti menghubungi kalau nanti mungkin ya setelah jumlah vaksin mungkin sudah banyak, mungkin bisa kita fasilitasi.
Ini sementara vaksin jumlahnya masih sedikit. Terus kemudian ada yang tanya ini kalau vaksin pertama di KKP atau di PRPP, maka vaksin keduanya kalau dekat dengan rumah bagaimana? Sebaiknya di PRPP dulu Bu, karena memang vaksinnya sudah disiapkan di sana. Ya. Oke, ini adalah Kemudian eh saya kesulitan baca komennya, dokter. Malah dokter sendiri yang baca. ya ini, saya juga agak kesusahan ini. Sebentar, ini Eh ada lagi. Atau kita ngajak gabung dulu sama netizen secara random dulu kali ya, Dok ya? ya, jadi ini ada juga yang tanya ini tadi yang dari Mbak Indah ya. Nanti saya dokter Ibu Muswi. Aduh, ini Eh nakes sepertinya kita jadwalkan ulang Bu Dokter. Silakan nanti menghubungi atau nanti ikut dari jadwal yang sudah nunggu dari WA Blast. Nanti akan diberikan itu. berarti Kalau suami yang dapat jadwal ke dosis kedua pada saat 13 Mei hari Lebaran. apa Sementara dilayani? hari Lebaran nanti diundurkan dua harian ini, Mbak Yesi. Ya, Ya, ini ada lagi dokter sasaran yang dianjurkan buat tubuh ketika puasa. Maksudnya gimana ya? Sasaran yang dianjurkan tubuh buat buka puasa. Eh, saya tidak mengerti. Apakah dokter mengerti? Dan ini. Heeh. Sorry. Kok izin bertamu, eh dear host, dear narasumber, sasaran yang dianjurkan buat tubuh ketika berpuasa ya. Dalam keadaan sehat tentunya ya. Tidak ada gangguan sakit yang sifatnya itu tidak stabil atau mungkin penyakit-penyakit yang akut sifatnya itu mungkin bisa diperbaiki dulu, artinya diobati dulu sampai nanti keluhannya tidak ada, tidak mengganggu kegiatan puasa. Silakan nanti untuk melanjutkan berpuasa. Lah yang kemarin tidak sempat atau mungkin sempat beberapa hari tidak berpuasa kan nanti bisa diganti di hari lain setelah bulan Ramadan. Ya, ini ada lagi Lemenkes, ada Mbak Fitriana nanya, vaksin COVID membatalkan puasa nggak sih, Dok? Nah, ini masih ada yang mungkin yang perlu Ya, ya, gimana tuh vaksin Lemenkes? COVID tidak membatalkan puasa, bahkan sudah ada fatwa MUI bahwa vaksin COVID ini kan disuntik ya, jadi tidak membatalkan, kecuali kalau vaksinnya diminum lah itu beda lagi. Nah, itu nanti pasti akan membatalkan. Kan Ya, ini jadi vaksinnya di suntikan. ya, Ini ada lagi kami dari Leni underscore Indria Jati. Kami tenaga pendidik dan sudah terjadwal, tapi jadwalnya terlewat. Tadi sudah dijawab juga sama Lemenkes ya, kalau untuk tenaga pendidik ya. atau siapapun yang sudah terlewat jadwalnya, Nanti kita nanti akan jadwal ulang nanti. nunggu Nanti dijadwalkan akan ulang kita jadwal ulang. WA Blaster. Ya, Dokter coba ngajak live sama salah seorang, sama sedulur-dulu kali ya, Dok ya. Kita lihat ya. secara langsung. Menkes minta tolong. Ayo kita ngundang. Kita undang siapa baiknya? Random ya. 1, 2, 3. Ayo. Undang. Oke. Oke, kita nunggu. Apakah ada yang menerima undangan kita? Lumayan loh, kalau dapat 50.000 rupiah. Udah ada yang bergabung? Kamu bisa di situ. TikTok sebentar. Sambil nunggu, Pak Ada Yesi. Jadi kalau nanti diundur ya enggak usah lah. Itu karena kan semua orang juga pada tahu kalau itu hari libur nasional. Jadi ikut mundur aja. Kalau misalnya hari merahnya cuma sehari ya berarti mundur sehari. Kalau hari merahnya 2 hari ya mundur 2 hari. Kalau benturan sama hari Minggu ya mundur lagi. Enggak ada masalah, Mbak. Oke. Ya. Nggak ada masalah. Atau nanti misalnya ada WA Blast dari teman-teman puskesmas itu nanti atau dari dinas kesehatan nanti diikuti saja. Jadi intinya nunggu jadwal ulang dari dinas kesehatan ya, Lemenkes ya. Oke, Ya, ini kalau nggak ada jadwal ya berarti mundurnya setelah
apa namanya setelah Lebaran itu. Oke, ini kenapa? Ayo gabung. Lumayan 50.000. Kenapa nggak ada yang mau? Sebentar, Lemin. Ini tadi sudah ngundang 2 orang. Apa malu ya? Nggak apa-apa sebenarnya kan lumayan 50.000-nya bisa buat beli kuota. Ini lagi sering banget buat apa namanya semua berdasarkan daring buat beli pulsa kan lumayan ya. Oke, hmm, belum ada lagi. Oke, sambil nunggu mungkin kiat-kiat dokter, kiat puasa biar nggak lemes atau biar tetap semangat menjalani puasanya gimana, Reminikes? Ya, pastinya tidak perlu mager ya. Walaupun puasa, kita harus beraktivitas. Tidak boleh mager, itu justru malah membuat kita itu lemes rasanya. Tapi kalau kita tetap aktivitas seperti biasa, artinya kita bekerja, kemudian melakukan aktivitas fisik yang ringan, dari mulai pagi misalnya subuh gitu, kemudian sampai siang dan sore, insya Allah malah justru membuat badan kita itu akan nyaman. Apalagi nanti kalau sudah lebih dari 7 hari ya, orang berpuasa itu sebetulnya yang terjadi 10 hari pertama itu proses detoksifikasi terjadi. Benar. Jadi sedulur-sedulur Lekminkes, 10 hari pertama memang suatu hari yang mungkin rasanya itu di tubuh rasanya panas atau gak enak semuanya. Tapi itu adalah sebetulnya proses detoksifikasi terjadi. Kemudian setelah itu, 10 hari kedua, maka regenerasi sel-sel yang mati akibat detoksifikasi tadi terjadi, regenerasi selnya terjadi. Yang sel-sel mati yang tadinya mau jadi sel kanker itu akan tergantikan oleh sel-sel yang baru. Nah, ya. itu Kemudian 10 hari yang ketiga itu yang terjadi adalah peningkatan sistem imunitas. Jadi tidak usah khawatir. Justru kalau kita bisa membuat puasa Ramadan ini dengan penuh perhatian, prinsipnya adalah kita buka juga secukupnya, sahur juga harus dengan porsi karbohidrat, protein, vitamin dan mineralnya juga bisa seimbang. Insya Allah apa yang tadi saya sampaikan 3 hal selama 10 hari pertama 2 dan 3 itu pasti akan bisa terwujud. Ya, itu tips untuk pada kegiatan pada sore hari ini. Ini kok belum ada yang mau gabung? Bentar. Oke, sebentar ada lagi ini. Oke. Ini bisa nggak sih? Makasih ya. Ini bisa nggak? Klik. Bentar. Bisa. Sebentar, Lebinkas. Ini kayaknya ada sesuatu. Ini dua nih. Ini gimana? Dapat bergabung. Tuh. Sebentar. Ini nih. Undang. Oke, sebentar. Ada 3 tadi yang minta untuk bergabung, tapi kita nunggu untuk diterima dulu. Mana? Iya, sudah bergabung bersama kita. Siapa ini? Kayaknya saya nggak asing. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore, Minkes dan Lekminkes. Kok kayak kuis ya? Halo, Mbak siapa, Mbak? Kenalin Minkes, saya Fitri dari Banyumanik. Oh, Mbak Fitri, ya. Saya Ira. Oh ya, siap. Itu. Sapa dulu, ini ada Minkes di sebelah bapaknya Minkes. Iya, selamat sore, Minkes. Sehat ya? Lekminkes. Alhamdulillah sehat. Sip. Lekminkesnya luar biasa ya, Minkes ya? Ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan terus ya, Mbak Fitri. Amin. Oke. Boleh tanya nggak? Boleh banget. Mbak Fitri tadi ya, Mbak Fitri kan mau ada. Sini silakan. Iya, makasih Lekminkes. Jadi tadi kan Lekminkes membahas tentang detox ya. Itu memang betul-betul terjadi ya dengan tubuh kita ya. Memang rasanya tuh kayak nggak nyaman gitu ya awal-awal puasa. Nah, kalau seperti itu, berarti sebaiknya puasa itu
boleh dilakukan setiap hari nggak, Dok? Ya, Wah. Oke. betul. Paling tidak detoksifikasi itu terjadi ketika tubuh kita itu dipuasakan antara 6 sampai 12 jam. Hmm. Jadi memang harus apa namanya prosesnya itu harus dibuat apa ya lapar dulu dalam tubuh kita. Minimal itu tadi batasannya 6 sampai 12 jam. Dalam seminggu paling enggak 2 hari kita tidak puasa, kemudian hari ketiga kita puasa, minimal seminggu 2 kali lah itu dilakukan supaya untuk merefresh sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita. Jadi sahabat-sahabat Minkes, orang itu sekali makan 8 jam baru selesai. Baru selesai Jadi kalau dicerna. dibayangkan kalau ya selesai metabolismenya baru selesai. Bayangkan kalau sehari makan 3 kali, 24 jam itu non-stop itu sistem pencernaan kita. Apalagi kalau makannya 4-5 kali, kita nggak bisa membayangkan itu, Mas Vicky. Ya, Habis makan langsung tidur, berarti nggak jadi ini ya, nah langsung numpuk ya, Dok itu ya? makanya sel-sel yang ada dalam tubuh, ya, terutama di sistem pencernaan itu pasti akan aus. Karena dalam sehari-hari dipaksa untuk terus melakukan kegiatan atau pekerjaan. Kita sebetulnya beruntung. Dalam 1 tahun ada 1 bulan yang kita gunakan untuk puasa di bulan Ramadan ini. Allah itu sebetulnya atau Tuhan yang Maha Kuasa itu luar biasa memberikan rahman rahimnya terhadap diri kita, memberikan kesempatan terhadap tubuh kita itu untuk ibaratnya itu servis atau mengupgrade atau apa namanya memperbaiki dari sel-sel yang mati yang tadinya mau menjadi sel-sel cancer atau lain sebagainya, itu nanti akan menjadi regenerasi sel yang menjadi yang baru. Maka manfaatkan puasa Ramadan ini sebaik-baiknya supaya apa? Itu tadi si seluruh enzim sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita itu benar-benar merasa baru dan bisa digunakan secara maksimal lagi. Regenerasi sel ya, Dok ya. Ya. Oke, Mbak Fitri ada tanya lagi, mumpung ini katanya kalau konsultasi sama Lemenkes di rumah sakit tuh bayar mahal. Nah, ini mumpung ini gratis, monggo silahkan. Asik, oke. Lemikes, biasanya nih kalau orang buka puasa tuh kan kayak balas dendam, geh. Nah itu harusnya gimana nih? Menu sehatnya nih biar tetap fit. Tadi kan sudah bagus di detox ya. Kemudian kalau kemudian balas dendam gimana nih? Betul. Jadi supaya detoksifikasinya itu berjalan dengan sempurna, dengan maksimal, maka yang terjadi adalah ketika kita buka puasa, pilihannya jangan terlalu banyak, variasinya jangan terlalu banyak. Kadang-kadang orang terlalu emosi, lapar mata, yang terjadi selebar meja yang ada di rumah, mungkin sampai di belakang itu dipenuhi oleh variasi makanan. Maka menurut saya, pilihlah makanan atau menu-menu yang memang benar-benar dikonsumsi, jangan terlalu bervariasi, pilihlah menu-menu yang sehat. Kemudian kurangi yang bersantan, berminyak, kemudian makanan-makanan yang mempunyai yang disimpan dalam beberapa hari, yang mempunyai pengawet, itu harus benar-benar dihindari supaya proses detoksifikasi yang ada di dalam tubuh kita itu berjalan dengan maksimal. Sekali lagi. Oke, itu udah terjawab tuntas. Mbak Fitri mau ada yang ditanyakan lagi? Sudah? Cukup, insya Allah. Ya, semoga sehat selalu, Lemikes. Sehat. Amin. Ya. Kalau mau dapat 50.000 dari Minkes, kita mau lihat sudah siapin menu buka puasa dong ya. Ini udah mau jam 5 soalnya. Iya, habis masak ceritanya. Boleh lihat menunya apa nanti dokter dari Lemenkes nanti dikomentarin ini sesuai nggak sih sama Oke. Boleh kita jadi sebentar ya, kita buka meja makan dulu ya. Buat sedulur Aku mau nih, Dok, kayaknya masakannya ala kadarnya nih, rumahan banget ini kayaknya. Yang penting isi piring punya terpenuhi ya Lemenkes ya, nggak harus mewah ya Lemenkes. Ya, betul. Oh, apa aja ya? Ada telur, kemudian ada kentang, perkedel kentang. Ada juga telur asin ya. Tadi anak-anak request minta kangkung. Oh, oke, ada kangkung Tapi dikasih bakso.
Gimana Lemenkes itu ada kangkung? Nah, ini sudah benar belum ya Lemingkes? Gimana Lemenkes? Ya, prinsipnya itu kan tetap sayurannya ada, lauknya oke. Hmm. Yang belum ada ikannya ya. Oh ikan, oh Sudah iya ada benar. belum ikan? Ikannya Ikannya ada belum tapi ada itu. sisa sahur boleh dimakan nggak dok? Ah, boleh lah, boleh. Oh, Boleh. sekalian dapat ini ya, dapat apa namanya informasi gizi juga nih dari Lemenkes gitu kan. Kayak tadi kurang proteinnya, kurang. Ya. Terus buka apa namanya takjilnya apa Mbak Fitri? Biasanya pakai kurma aja cukup. Ya cukup, Insya cukup ya. Allah ya. Ah, Air putih. bagus itu. Oh, Bagus, Mbak. Ya. bagus. Minum, Berarti makan kurma, minum air apa namanya, teh manis hangat atau mungkin air putih itu sudah melebihi dari cukup ya untuk apa berbuka dulu. Habis nanti sholat maghrib baru kita makan besarnya. Oke, berarti approve ya Lemenkes ya ini menu sehatnya. Ya, Ini approve ya. 10.000 nih. Habis ini DM ya. Habis ini DM Menkes nanti langsung ditransfer ya Menkes ya. Langsung dikirim 50.000-nya ke nanti nomornya ya Mbak Fitri ya. tidak Makasih usah ditransfer itu Pak. nanti. Kenapa? Langsung aja gas. Loh, karena kita cashless Menkes, Ya, cashless. oke. Ya, Terima cashless. kasih. Gabung ya. Salam buat keluarga. Gana Ya, Menkes. terima kasih. Oke, mau nambah lagi kita mau gabungnya udah oke ya, karena udah mulai jam 5 ya. Nanti kalau kita lama-lama ngeliatin menu-menu, takutnya nanti juga malah kita bikin puasanya nggak fokus karena sebentar lagi buka. Jadi kayaknya udah dulu untuk ngamen sore hari ini. Jadi ngamen 50.000-nya hari ini didapat oleh Mbak Fitri ya. Jangan boleh. Yeay. Oke, buat sedulur sehat untuk semoga bisa ada closing statement dulu sebelum saya tutup. Ada pesan-pesan dulu. Ya, untuk terus lulek Bingkes, kami semuanya dari apa namanya Dinas Kesehatan atau Lekminkes dan keluarganya Lekminkes ini menyarankan untuk semua warga Kota Semarang tetap melakukan protokol kesehatan secara disiplin dan bertanggung jawab. Supaya apa? Kasusnya tidak meningkat. Karena sampai detik ini pun tidak ada obat yang untuk menangkal virus corona. Bahkan vaksin itu adalah sebagai upaya hanya untuk menurunkan angka kesakitan dan angka kematian, tidak mencegah orang terpapar virus corona. Ingat-ingat itu baik-baik ya, walaupun sudah dilakukan vaksinasi tidak perlu terlalu pede, tidak boleh terlalu euforia. Kemudian protokol kesehatannya tidak diindahkan. Ya, walaupun sudah dilakukan vaksinasi selama bulan puasa boleh ya, tidak membatalkan. Jadi tenang saja. Ini sementara untuk lansia sama tugas publik atau melalui drive-thru. Satu orang bisa membawa 2 lansia. Ya, kalau bawa mobil. Nanti kalau bawa motor silakan satu orang bawa 1 lansia. Oke. Pastikan panjenengan daftar supaya nanti kita WA blast. Karena memang saat ini kapasitas logistik vaksin yang ada di Kota Semarang juga masih terbatas. Ya, sekali lagi 5M dilakukan secara disiplin serta program vaksinasi sesuai dengan jadwal dan logistik yang ada di Kota Semarang. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih Lemenkes sudah bergabung dan sudah menyempatkan waktunya. Selamat bertugas. Monggo, terima kasih buat sedulur sehat Kota Semarang. Jangan lupa program ngaman ini akan terus berjalan setiap hari Jumat jam 4 sore dan setiap kita akan menginvite sedulur-sedulur sehat semuanya yang mau bergabung dan ini menukanya kemudian nanti akan mendapatkan 50.000 rupiah. Oke, karena sudah waktunya untuk mendekati buka puasa, terima kasih untuk Lemenkes sudah bergabung. Saya juga Ira, teman Lemenkes, undur diri sampai jumpa dan sampai bertemu di Jumat berikutnya. Sampai ketemu minggu depan. Sampai minggu depan. Dengan narasumber yang
dengan seluruhnya Lek Minkes. Ya. Lagi Pak Lemin bertugas jaga kesehatan. Besok sama dengan Bu Deminkes ya. Besok minggu depan dengan Bu Deminkes ya. Bu Deminkes ya. Ini Leminkes besok. Deminkes. Terima kasih Leminkes selamat bertugas jaga kesehatan. Oke.